Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Yazid Al-Muni dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Bilfat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran sebagai tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Nurdi, Magister Pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Nurdi, Magister Pendidikan, banyak terima kasih karena telah membimbing saya dan mengarahkan saya dalam menyusun materi tentang strategi dan metode pembelajaran. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Dalam kesempatan kali ini saya membawa 3 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, ada pengertian metode pembelajaran. Yang ketiga, ada konsep dasar strategi pembelajaran. Langsung ke pembahasan yang pertama tentang pengertian strategi pembelajaran. Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, kuno, yaitu strategia, yang berarti keahlian dalam seni perang. Secara istilah, strategi pada awalnya digunakan dalam dunia kemiliteran, yang menggunakan beberapa taktik, metode, serta segala cara agar dapat memenangkan peperangan yang dihadapi. Jadi pada masa awalnya, strategi itu digunakan dalam peperangan. Kemudian lambat laun, strategi digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat memiliki arti sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan menggunakan metode, sumber daya, atau kekuatan yang disusun dalam melaksanakan pembelajaran. Secara garis besar, strategi pembelajaran adalah bagaimana langkah-langkah atau cara-cara atau metode atau sumber daya atau kekuatan yang disatukan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Sampai sini kita pahami bahwasanya strategi pembelajaran sangat penting karena tercapainya tujuan dari pembelajaran sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. Semakin bagus strategi pembelajarannya, maka tujuan pembelajaran akan semakin dekat tercapainya atau akan semakin mendekati keefektifan dan efisien. Dengan strategi pembelajaran yang baik, maka sangat mudah untuk dicapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana peserta didik dapat memahami tentang pelajaran tersebut, dapat menerapkan pembelajaran tersebut, dan mengambil makna dari pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, supaya lebih ringkas, saya mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya mengambil 3. Yang pertama ada proses, yang kedua ada perubahan tingkah laku, dan yang ketiga adalah interaksi. Sebelum saya bahas, saya tekankan bahwasanya 3 komponen ini atau 3 hal ini itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Apabila kekurangan, maka akan
sulit untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang pertama yaitu proses. Pembelajaran sendiri itu terdiri dari guru dan murid. Guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Sebenarnya guru dan murid itu sama-sama belajar. Guru belajar bagaimana menjadi pengajar yang baik, dan murid belajar bagaimana dirinya bisa paham apa yang diajarkan oleh guru. Belajar tentunya membutuhkan proses. Proses baik berupa kegiatan atau aktivitas dengan sumber belajar baik berupa aktivitas fisik atau non-fisik. Secara garis besar bahwasanya proses adalah segala hal yang dilakukan dalam pembelajaran. Jadi segala kegiatan atau segala situasi dalam pembelajaran itu dinamakan proses. Kalau tidak ada proses, maka dikatakan mustahil, karena mana mungkin adanya suatu makanan tanpa ada yang membuat. Mana mungkin ada pengetahuan tanpa adanya suatu proses untuk mencari tahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada perubahan tingkah laku. Setelah siswa atau peserta didik mengalami proses pembelajaran, maka dia akan paham atau mengambil beberapa pengetahuan, dan beberapa pengetahuan tersebut akan diterapkan dalam tingkah laku, baik berupa sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Seperti contoh, peserta didik yang belajar tentang budi pekerti, bahwasanya berbicara kepada orang yang lebih tua itu tidak baik. Maka pada kesempatan selanjutnya peserta didik tersebut tidak akan berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, itu dalam segi tingkah laku. Kemudian dari segi pengetahuan, misalnya dari segi wawasan, misalnya tentang pelajaran IPA, bahasanya diajarkan proses terjadinya hujan. Awalnya peserta didik tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Kemudian dari segi keterampilan tentunya akan semakin meningkat. Keterampilan adalah potensi yang dimiliki peserta didik. Adanya pembelajaran dapat menambah wawasan peserta didik dan lebih mengasah keterampilannya. Nah, itu tadi tentang perubahan tingkah laku. Kemudian keduanya dari proses dan perubahan tingkah laku itu juga tak luput dari adanya interaksi. Interaksi dengan apa? Dengan sumber belajar. Tentunya dalam belajar itu ada apa yang dipelajari. Kalau ada makanan, pasti ada yang memakan. Kalau ada ciptaan, pasti ada yang menciptakan. Nah, itu hubungannya. Jadi interaksi antara orang yang belajar atau peserta didik dengan apa yang dipelajari itu dapat disebut juga sebagai belajar. Interaksi tersebut juga mencakup proses dan perubahan tingkah laku. Jadi ketiga ini itu saling berkaitan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya pengertian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah kumpulan prinsip dan cara yang digunakan oleh guru untuk memungkinkan siswa belajar. Maksudnya, metode pembelajaran itu bagaimana siswa dapat belajar dengan baik.
dipakai. Metode pembelajaran adalah bagaimana guru dapat mendorong siswa untuk belajar. Bagaimana guru dapat mengkondisikan lingkungan agar dapat mendukung siswa belajar. Nah, metode belajar ini sangat erat kaitannya dengan strategi pembelajaran. Kalau strategi itu dirancang atau adanya strategi itu sebelum situasi pembelajaran. Kalau metode belajar ini diterapkan ketika pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dari mana? Ya dirancang dalam strategi pembelajaran juga. Nah, makanya saling berkaitan. Semangat dan tidaknya peserta didik dalam belajar, paham dan tidaknya peserta didik dalam belajar itu ditentukan dari metode pembelajaran sebagai penerapan dari strategi pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah itu sering dipakai oleh guru-guru atau pendidik mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu masih dipakai. Karena metode ini tidak membutuhkan banyak sarana, cuma mengandalkan komunikasi. Namun lambat laun metode ceramah itu dikatakan kurang efektif karena yang berperan aktif hanya guru, peserta didik hanya sibuk mendengarkan. Oke. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi ini sangat dianjurkan karena antara guru dan murid itu terjalin interaksi yang kompleks, di mana guru menjelaskan materi, kemudian murid menanggapi apa yang dijelaskan guru. Kemudian ada metode demonstrasi, yaitu guru mendemonstrasikan atau memberikan contoh penerapan materi kepada peserta didik. Apa yang ada dalam materi dicontohkan oleh guru tersebut. Kemudian ada metode simulasi atau bagaimana seorang guru atau pendidik itu men-setting situasi yang sama dengan materi pembelajaran. Nah, itu simulasi bagaimana peserta didik dapat merasakan situasi sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian ada studi kasus di mana guru mengkondisikan peserta didik untuk mengkaji atau meneliti kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar atau yang sedang tren. Misalnya kasus pembulian, misalnya kasus pencurian dan lain sebagainya. Kasus tersebut dikupas secara mendalam, kerjasama antara peserta didik dan pendidik diharapkan atau bisa dikatakan terjalin secara efektif dalam metode studi kasus. Kemudian ada metode berbasis proyek, yakni guru memberikan sebuah proyek kepada peserta didik dalam bentuk kerja kelompok atau kerja tugas individu, tapi kebanyakan metode berbasis proyek ini itu dilaksanakan secara berkelompok dengan menginstruksikan masing-masing kelompok dengan perintah yang berbeda, dengan proyek yang berbeda. Nah, guru akan memberikan arahan-arahan tentang bagaimana setiap kelompok dapat saling bekerja sama, saling membantu, dan bisa menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Seperti itu.
Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya ada lingkup metode pembelajaran. Nah, yang namanya metode pembelajaran itu tentunya mencakup apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini berlaku baik pendidik maupun peserta didik. Bagi pendidik ada yang namanya metode mengajar, bagi peserta didik ada namanya metode belajar. Nah, metode mengajar ini seperti yang ada dalam metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang disusun oleh guru atau lembaga pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian metode belajar sendiri itu tentang bagaimana guru itu dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar, antusias peserta didik dalam belajar, ataupun bahkan peserta didik dapat sadar, dapat punya kemauan belajar yang tinggi dengan sendirinya atau berkat motivasi dari guru. Oke, selanjutnya tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Setelah kita mempelajari pengertian metode pembelajaran dan strategi pembelajaran, tentunya kita masih perlu adanya konsep dasar tentang strategi pembelajaran. Kenapa? Karena konsep dasar strategi pembelajaran membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam strategi pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke komponen, ini perlu diingat ada beberapa hal yang harus kita tahu sebelum mempelajari atau menelisik tentang komponen-komponen strategi pembelajaran, yaitu tentang bagaimana tanda dari strategi pembelajaran atau ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran itu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik. Jadi perubahan perilaku peserta didik itu telah disetting dalam strategi pembelajaran, sudah ditentukan. Jika strateginya demikian, maka peserta didik akan berperilaku demikian. Nah, perilaku peserta didik telah direncanakan atau disusun, dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran. Itu untuk perilaku peserta didik. Kemudian dalam segi pendekatan, metode dan teknik pembelajaran juga dipertimbangkan. Apakah metode ini cocok dengan keadaan peserta didik? Apakah teknik dan pendekatan ini itu cocok dengan peserta didik dengan lingkungannya yang demikian. Nah, jadi kaitannya dengan suasana atau situasi atau lingkungan yang ada dalam pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian yang ketiga ada norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran juga dihitung seberapa berhasil strategi pembelajaran ini. Dikira-kira atau ditentukan, dielaborasikan apakah strategi pembelajaran ini dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diingat dalam strategi pembelajaran atau sebelum menyusun strategi pembelajaran. Nah, berikut adalah istilah terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu secara umum itu berkaitan dengan cara-cara atau bagaimana pengolahan strategi pembelajaran.
pendekatan pembelajaran itu semacam strategi pembelajaran, tapi lebih bersifat umum untuk salah satu individu, yaitu seperti pendekatan berpusat pada guru dan pendekatan berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran. Nah, jadi seperti ini. Pendekatan pembelajaran itu adalah suatu yang lebih umum dari strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran itu lebih khusus dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ada yang dinamakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yakni berarti strategi pembelajarannya itu terkait dengan guru. Kalau pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, maka strategi pembelajarannya itu terkait dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran. Sudah kita singgung dalam pendekatan pembelajaran, bahwasanya strategi pembelajaran itu cara-cara dalam pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran guru, maka cara-cara bagaimana guru dapat mengajar yang baik. Kalau strategi pembelajaran untuk peserta didik, maka bagaimana peserta didik dapat semangat dalam belajar, dapat fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada desain pembelajaran, yaitu berkenaan dengan prosedur dalam aktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu didesain bagaimana pembelajaran ini akan berlangsung, bagaimana pembelajaran ini akan mendapatkan kesan seperti apa, seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu bagaimana cara menerapkan pendekatan, strategi, kemudian desain pembelajaran tersebut. Kemudian kalau teknik pembelajaran, yaitu adalah bagaimana kita dalam menerapkan metode pembelajaran itu menggunakan suatu teknik. Misalnya seperti guru menggunakan teknik yang berbeda dengan kelas kecil, bagaimana sudah merespons kelompok itu pada menggunakan teknik. Jadi teknik pembelajaran itu lebih spesifik dari metode pembelajaran. Misalnya dalam metode pembelajaran ada metode ceramah, ada metode diskusi. Kemudian tekniknya gimana? Kalau metode diskusi, maka tekniknya guru mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis. Guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, untuk mendorong peserta didik memahami hal-hal dasar dalam materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada taktik pembelajaran, yaitu lebih spesifik lagi. Taktik pembelajaran lebih spesifik lagi dari teknik pembelajaran. Kalau teknik itu mencakup keseluruhan peserta didik, kalau taktik itu mencakup individu peserta didik. Misalnya dalam teknik pembelajaran tadi, guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, dalam pertanyaan pemantik itu tidak asal menanyakan pada peserta didik,
tapi dilihat dari peserta didiknya. Apakah peserta didik ini mampu menjawab pertanyaan pemantik tersebut? Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Seperti itu. Itu adalah contoh dari taktik pembelajaran. Pertanyaan yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kesimpulannya, bahwasanya strategi pembelajaran itu berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan menggunakan metode, sumber daya atau kekuatan yang disusun dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah hal-hal yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran adalah sebuah kumpulan prinsip dan cara yang digunakan oleh guru untuk memungkinkan siswa belajar. Nah, metode pembelajaran tadi yaitu bagaimana cara agar siswa dapat semangat belajar, agar dapat mendorong siswa semangat belajar. Kemudian strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan metode mencakup hal-hal yang lebih spesifik, seperti pendekatan, strategi, desain, metode, teknik, taktik pembelajaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham atau belum bisa dipahami, kita bahas di lain waktu, atau boleh kita bertemu di lain waktu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.